Saya kira Pasker ini penting karena dia merupakan salah satu komponen di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, sekaligus juga Pasker ini berada di bawah Sekretariat Jenderal. Pasker sendiri itu memiliki tugas untuk memfasilitasi berbagai kerjasama dengan negara donor, termasuk dengan lembaga-lembaga multilateral, dengan kelompok-kelompok NGO baik itu asing maupun lokal, dan sekaligus juga dia memfasilitasi kerjasama dalam tataran domestik di dalam negeri. Apakah Bapak bisa memberikan gambaran singkat seperti apa pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam konteks Indonesia? Ya, pelayanan publik itu dari sisi efektivitasnya. Pertama, tercermin dari pemenuhan kebutuhan dasar. Pelayanan di bidang pendidikan untuk tingkat kabupaten kota, ya akses untuk terpenuhnya wajib pendidikan dasar 9 tahun itu tentu menjadi target. Kemudian ya untuk tingkat provinsi pelayanan dasar yang terkait dengan wajib belajar 12 tahun termasuk juga pendidikan vokasi bisa diberikan kepada masyarakat secara merata dan berkualitas. Ini berdampak kepada ya tingkat produktivitas daripada masyarakat yang mendapatkan pendidikan itu dan memudahkan untuk masuk ke lapangan kerja. Pelayanan dasar juga menyangkut sektor kesehatan, bahwa pemerintah harus memberikan akses pelayanan yang merata dan berkualitas dalam setiap tahapan siklus hidup, baik itu ibu hamil, bersalin, bayi, balita, remaja, kemudian juga usia produktif, termasuk yang lanjut usia. Dan pelayanan dasar yang harus juga disediakan itu menyangkut persoalan sosial, bagaimana para penyandang masalah sosial termasuk ya anak terlantar, difabel, kemudian juga gelandangan, bisa mereka mendapatkan pelayanan untuk kehidupan sosial mereka, termasuk juga dari sisi bagaimana daerah dapat memelihara keamanan ketertiban sosial, sekaligus juga memitigasi bencana dan mampu untuk mengatasi terjadinya bencana dengan kesiapsiagaan sebuah daerah. Nah, ini yang terkait dengan efektivitas, sehingga perlu tata kelolanya juga dipersiapkan. Persoalan efisiensi yang harus juga menjadi target di dalam pemberian pelayanan sosial juga artinya bagaimana kita dengan resources sumber daya yang ada di sebuah pemerintah daerah itu, tapi pada gilirannya dimanfaatkan seminimal mungkin dengan hasil yang diperoleh, manfaat diperoleh masyarakat itu berkualitas. Itu. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh berbagai tingkat pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik yang merata dan efisien? Nah, ini masalah penting ini, karena tantangan yang kita lihat adalah masih diwarnai ego sektoral, masing-masing pihak tuh relatif masih bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, tantangan pertama adalah koordinasi dan mengkolaborasi, termasuk antar kementerian, termasuk antar tingkatan pemerintahan, antar sektor, antar stakeholder, antar pemerintah, masyarakat dan swasta. Yang kedua, tantangan ya soal kinerja pelayanan, tata kelola dan data pelayanan. Jadi ini perlu juga menjadi perhatian dalam kaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan target jenis kualitas pelayanan yang akan diberikan pertama kali, yang tentu dia akan berdampak kepada perbaikan kualitas pelayanan itu sendiri. Dapatkah Bapak memberikan gambaran singkat saja mengenai latar belakang program USAID Erat dan kenapa program tersebut penting untuk dijalankan? Nah, program USAID Erat ini bertujuan untuk mendorong harmonisasi kebijakan antar
kementerian antar tingkatan pemerintahan, termasuk juga bagaimana untuk mengefektifkan peran pemerintah provinsi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di berbagai aspek pemerintahan, sekaligus juga yang terkait dengan mendorong pengembangan sistem dan pengelolaan data, sekaligus di situ untuk perencanaan, penganggaran, dan bagaimana melakukan evaluasi. Juga sisi lain bagaimana mendorong inovasi dan transformasi digital. Dan Yusuf juga saya kira konsen dalam upaya meningkatkan kebijakan transfer ke daerah, bagaimana tata kelola perencanaan anggaran di daerah dan meningkatkan kualitas alokasi pemanfaatan anggaran di daerah. Menurut Bapak, tujuan dan kunci apa yang bisa dicapai dengan kolaborasi dengan Fasker? Saya kira Fasker ini penting karena dia merupakan salah satu komponen di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, sekaligus juga Fasker ini berada di bawah Sekretariat Jenderal. Fasker sendiri itu memiliki tugas untuk memfasilitasi berbagai kerjasama dengan negara donor, termasuk dengan lembaga-lembaga multilateral, dengan kelompok-kelompok NGO, baik itu asing maupun lokal, dan sekaligus juga dia memfasilitasi kerjasama dalam tataran domestik di dalam negeri. Nah, untuk program USAID Erat ini, Fasker juga salah satunya memfasilitasi bagaimana program-program yang disusun oleh USAID Erat ini, dia dari sisi penyusunan rencana kerja saja itu sudah berkolaborasi dengan banyak unsur terkait, termasuk nanti pada pelaksanaan sampai kepada ya sistem supervisi dan monitoring. Tentu Fasker hadir untuk memfasilitasi banyak pihak. Kita paham bahwa salah satunya institusi atau lembaga itu sendiri kan yang terlibat cukup banyak, kementerian, lembaga, kemudian juga antar tingkatan pemerintahan, pusat, provinsi, sampai ke kabupaten kota, antar stakeholder, antar sektor, antar pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sehingga pada tataran penyusunan rencana kerja itu sudah terwujudkan, di mana partisipasi banyak pihak mampu melahirkan perencanaan berbasis kepada perencanaan kolaboratif. Itu yang perlu diketahui. Apakah Bapak bisa memberikan contoh bagaimana program USAID Erat mengidentifikasi isu-isu multisektor yang sangat penting, mungkin dengan menggunakan isu stunting sebagai contoh? Ya, ada 4 isu utama, yaitu penurunan stunting, kemudian juga penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk bagaimana mencegah pernikahan dini, dan itu semuanya bermuara kepada isu bagaimana terpenuhinya standar pelayanan minimal. Nah, inilah harmonisasi kebijakan dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah penting ini perlu dilakukan, termasuk kolaborasi antar sektor sampai kepada perolehan manfaat nanti di masyarakat. Berdasarkan pandangan Bapak, apa tujuan akhir dari program USAID Erat dan bagaimana kita akan mengukur keberhasilannya? Ya, saya kira tujuan besarnya adalah bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari setiap pelayanan-pelayanan publik, dan tentu saja ada berbagai tolok ukur yang bisa kita lihat bagaimana program ini juga berjalan on track. Yang pertama, soal terjadinya harmonisasi kebijakan di tingkat pengampu kebijakan itu sendiri, berbagai kementerian lembaga antar tingkatan pemerintahan tadi. Kemudian juga terjadi kolaborasi antar pihak-pihak terkait dalam mendukung pelayanan yang berkualitas, ya termasuk pihak terkaitnya antar sektor, stakeholder, ya pemerintah dan masyarakat, swasta. Saya kira itu yang menjadi tujuan dari program USAID Erat, yang pada akhirnya juga bisa diaplikasikan
atau bisa direplika ke berbagai daerah-daerah di luar daripada lokus secara langsung yang menjadi intervensi dari program USAID erat. Baik, terima kasih Bapak.